Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ustazah Khairul Rahma dalam pelajaran seni budaya. Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang latihan-latihan soal di bab 1, 2, dan 3. Nah, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita membaca Al-Basmalah terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya, perhatikan video pembelajaran berikut ini. Hadis keutamaan mencari ilmu. Jadi di sini, barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang. Nah, jadi jangan lupa untuk selalu menuntut ilmu, karena ketika kita menuntut ilmu, maka kita selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Tirmizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, abang-abang, kakak-kakak, kali ini kita tidak akan mempelajari materi, tetapi kita akan mengingat-ingat materi yang sudah kita pelajari. Nah, di sini kita akan berlatih. Nah, jadi abang-abang, kakak-kakak, persiapkan diri, ingat-ingat apa ya materi yang udah kita bahas kemarin. Nah, jadi di sini kita akan mempelajari atau membuat kuis pilihan berganda. Nah, bagi abang-abang atau kakak-kakak yang ingin menyiapkan bukunya terlebih dahulu untuk membantu jawabannya nanti, dipersilahkan, karena nanti di sini semuanya berupa soal. Nah, jadi yang paling penting itu adalah kejujuran, karena kejujuran itu akan membawa kita kepada kebaikan. Jadi abang-abang, kakak-kakak, nanti bagi abang-abang atau kakak-kakak yang jawabannya benar semua atau di atas 7, maka di soal yang saya berikan nanti tulis di situ bahwa abang dan kakak telah mengerjakan atau menjawab soalnya benar 7 atau 8 atau 9, pokoknya di atas 7. Bagi yang di bawah, besok-besok diperhatikan kembali, materinya diingat-ingat kembali. Soalnya kita ini kan sudah mendekati ujian, jadi kita harus banyak berlatih. Oke, kita mulai dari 3, 2, 1. Nah, pertanyaan pertama. Teknik melukis dengan menempel-nempel pecahan kaca, porselen, butir mineral, batu berwarna, atau biji-bijian yang disusun sesuai dengan pola gambar disebut teknik. A. Tempera, B. Lukis kaca, C. Mozaik, D. Akuarel. Nah, kakak-kakak, abang-abang, silahkan dijawab, boleh ditulis di kertas ataupun diingat dalam pikiran sejenak. Nah, untuk saya kasih kesempatan, yaitu saya kira dari 5. Nah, kakak pikir-pikir jawabannya atau kakak tulis jawabannya. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, jadi bagi abang-abang atau kakak-kakak yang menulis jawabannya mozaik, maka jawaban abang-abang atau kakak-kakak adalah benar. Yeay! Selanjutnya, kita masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu cara menggambar yang menentukan gelap terang objek gambar menggunakan pensil gambar yang digoreskan dalam posisi miring merupakan pengertian dari A. Arsir, B. Siluet, C. Linear, dan D. Dusel. Ayo abang-abang, kakak-kakak, kira-kira apa ya jawabannya?
Saya kasih waktu 5, 4, 3, 2, 1. Nah, bagi abang-abang atau kakak-kakak yang menjawab pertanyaannya tadi adalah Dusel, maka abang-abang atau kakak-kakak adalah benar. Yeay, benar lagi. Jika tadi jawaban yang pertama benar, sekarang benar, berarti benar abang atau kakak sudah 2. Oke, kita lanjut. Pertanyaan yang ketiga. Berikut ini yang termasuk ke dalam unsur-unsur seni rupa, kecuali unsur-unsur seni rupa, kecuali A. Harmoni, B. Titik, C. Warna, dan D. adalah garis. Nah, saya beri waktu untuk kakak-kakak atau abang-abang menjawab di kertas atau mengingat-ingat kembali. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, bagi kakak-kakak yang jawabannya A. Harmoni, nah kali ini kakak benar lagi dan abang juga benar lagi. Berarti jawabannya sudah 3 yang benar. Kenapa jawabannya harmoni? Karena harmoni itu termasuk ke dalam prinsip-prinsip seni rupa, bukan bukan unsur-unsur seni rupa. Oke, kita lanjut lagi. Ke pertanyaan selanjutnya, yaitu yang keempat. Jenis-jenis relief yang sama sekali tidak menonjol namun terlihat cekung ke dalam batuan atau benda, material pahatannya merupakan pengertian dari jenis relief. A. Relief tinggi, B. Relief datar, C. Relief rendah, dan D. Relief cekung. Ayo, kira-kira apa ya jawabannya? Nah, saya kasih waktu abang-abang atau kakak-kakak untuk menjawab. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, bagi abang-abang atau kakak-kakak yang memilih jawaban relief datar, ya, kali ini kita salah. Kenapa? Karena jawabannya itu adalah relief cekung. Nah, kalau yang menjawab relief cekung, berarti abang sudah benar 4. Oke, lanjut. Selanjutnya, soal nomor 5. Nah, nama tokoh seni lukis Indonesia yang beraliran ekspresionisme adalah A. Agus Sitompul, B. Affandi, C. Djoko Pekik, D. Basuki Abdullah. Nah, kira-kira siapa ya tokoh seni lukis Indonesia yang beraliran ekspresionisme? Ayo abang-abang, kakak-kakak, saya kasih waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, bagi kakak-kakak yang menjawab Affandi, nah jawaban kita adalah benar. Jadi nama tokoh seni lukis Indonesia yang beraliran ekspresionisme itu adalah Affandi. Oke, semangat ya bagi kakak-kakak dan abang-abang yang benar. Nah, yang masih salah, ayo tetap ikuti terus soalnya. Soal selanjutnya yaitu nomor 6. Berikut ini yang termasuk ke dalam bidang 2 dimensi, kecuali A. Papan, B. Kertas, C. Kanvas, dan D. Batu. Nah, ini mudah sekali ya. Karena apa? Bidang 2 dimensi. Nah, 2 dimensi itu terdiri dari panjang dan lebar. Nah, itu tadi
Sudah Ustazah kasih kata kuncinya. Jadi kira-kira apa ya jawabannya? Ustazah kasih waktu untuk menulis atau berpikir. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jawabannya bagi abang-abang atau kakak-kakak yang memilih jawaban batu, maka jawabannya adalah benar. Ya, mengapa? Karena batu memiliki panjang, lebar, dan volume, sedangkan yang lain-lain tidak memiliki volume. Jadi dia tidak termasuk ke dalam seni rupa 2 dimensi. Oke, kakak-kakak, abang-abang tetap semangat. Kita lanjut ke materinya atau kita lanjut ke soalnya, yaitu nomor 7. Unsur-unsur pokok dalam karya 2-dimensional adalah A. Garis dan penekanan, B. Garis dan warna, C. Penekanan dan warna, D. Cahaya dan penekanan. Nah, bagi abang-abang dan kakak-kakak yang memilih jawaban garis dan warna, maka jawaban abang dan kakak adalah benar. Ya, mantap, karena sudah banyak jawaban yang kakak atau abang kerjain secara benar. Kemudian kita lanjut ke soal selanjutnya. Yaitu jenis patung dapat dibedakan menjadi A2, B3, C4, dan D5. Kira-kira apa ya jawabannya? Oke, saya kasih waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, jawabannya adalah yang abang-abang atau kakak-kakak menjawab 3. Ya, jawabannya salah. Karena jenis patung di sini ada 2, yaitu patung figuratif dan non-figuratif. Oke, yang menjawab patung 2 jenis patung, maka jawabannya adalah benar. Selanjutnya, soal nomor 9. Yang tidak termasuk ke dalam aliran representasi atau aliran representatif adalah A. Naturalisme, B. Ekspresionisme, C. Realisme, dan D. Romantisme. Kira-kira apa ya jawabannya? Nah, Ustazah kasih waktu ya. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, jadi jawabannya adalah ekspresionisme. Ya, siapa nih yang salah? Nah, bagi yang menjawab naturalisme, realisme, romantisme, maka jawabannya adalah salah. Karena yang benar adalah ekspresionisme. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal yang terakhir. Nah, di sini berikut ini yang termasuk ke dalam aliran deformatif adalah A. Naturalisme, B. Impresionisme, C. Abstrak geometris, dan D. Romantisme. Nah, jadi kira-kira apa ya jawabannya? Nah, di sini Ustazah kasih waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, jawabannya adalah impresionisme. Ya, bagi abang-abang dan kakak-kakak yang menjawab impresionisme, maka jawabannya adalah benar. Nah, bagi kakak-kakak ini yang atau abang-abang yang jawabannya benar 10, siapa ya? Nah, bagi kakak-kakak yang jawabannya benar 10 atau benar 7 di atas 7,
Nah, nanti lapor di buku tugasnya. Buat di situ bahwa abang atau kakak, Ustazah, saya benar sekian. Nah, Ustazah butuh kejujuran abang dan kakak ya. Soalnya kalau abang dan kakak jujur, berarti abang dan kakak Ustazah yakin bisa melewati ujian nanti dengan mudah. Oke, meskipun kita tadi sudah berlatih menjawab pertanyaan. Nah, kali ini tetap Ustazah kasih tugas supaya kita lebih terbiasa atau lebih sering untuk menjawab pertanyaan. Dan lebih sering lagi untuk membuka buku karena dikasih tugas. Nah, jadi tugasnya yang pertama, aliran seni rupa yang berusaha melukiskan sebuah objek yang sama persis dengan keadaan alam merupakan pengertian dari. Yang kedua, lagu Injit-Injit Semut berasal dari daerah. Yang ketiga, abstrak geometris dan abstrak ekspresionisme termasuk ke dalam aliran. Yang keempat, aliran seni rupa yang lebih mengutamakan curahan hati pembuatannya secara bebas, baik secara batin, imajinasi, maupun perasaannya merupakan pengertian dari. Nah, silakan dijawab di buku tugasnya. Jangan lupa dikumpulkan saat LKPD selanjutnya. Selamat mengerjakan. Terima kasih karena sudah memperhatikan videonya. Semoga berkah, menambah ilmu kita, melatih kita untuk mempersiapkan ujian tengah semester. Terima kasih karena sudah memperhatikan videonya. Jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya. Sampai di sini saja pembelajaran seni budaya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.